Jumpa lagi dengan kita di Tumbas Motor. Kali ini kita akan reviewkan unit yang ada di depan saya ini. Ini basicnya Mega Pro tahun 2008. Ini kita rubah jadi CB. Ini sesuai permintaan dari si owner kemarin, Mas Febi, pesanan dari Malang sendiri. Minta dibikinin CB dengan konsep seperti ini. Ini adalah pilihan dari si owner kemarin ya. Kita bantu sesuaikan. Habisnya kira-kira berapa juta dan spare partnya apa saja yang kita pasang di unit ini ya. Teman-teman bisa simak terus di video kita sampai selesai. Jadi kita akan jelasin satu persatu spare partnya apa saja. Jadi kita akan jelasin satu persatu spare partnya apa saja. Langsung saja kita review ya. Kita mulai dari rangka dulu. Ini rangkanya pakai punyanya Mega Pro. Jadi itu kita ganti buntutannya saja. Kita menggunakan buntutan yang MJS dan kita finishing dengan warna tayang clear doff seperti ini. Kita lanjut ke bagian tangki ya. Tangkinya ini kita menggunakan tangki Sultan. Tangki Sultan dengan set tutup dan itu kita finishing warna hitam sesuai dengan permintaan si owner. Strippingnya menggunakan stripping warna gold, jadi biar pas ya, match warnanya ketemu dengan temanya. Stangnya ini kita menggunakan stang die yang low dan palangnya ini kita kasih yang palang jumbo. Terus kita pakai gas kontan model KSR dengan merek die, itu harganya murah, cukup di 125.000 saja. Ya, yang merek die ini menyesuaikan harganya, jadi tergantung budgetnya teman-teman juga ya. Semakin banyak budgetnya juga kita pasangnya semakin bagus spare partnya, tergantung yang diminta juga ya. Terus kita lanjut ke holder kiri. Holder kiri ini kita menggunakan yang merek Minda ya, ini punyanya Yamaha Vision. Terus jalunya ini kita menggunakan model CNC ya dari merek Moss. Kita lanjut ke spion atas. Spion ini kita menggunakan merek die dengan model warna chrome dan kotak seperti ini. Terus speedometer kita menggunakan speedometer digital merek Gorilla dengan layar warna putih dan ini nyalanya bisa warna-warni nanti ya, bisa berubah-berubah warnanya. Kita setkan dengan plat pangkonnya ini warna chrome ya. Jadi ini warna chrome. Terus batok lampu ini kita menggunakan batok lampu L2G ya. L2G dengan lampu reflektor itu memakai LED daymaker. Lampu kotanya ini kita pasang warna biru, lampu kotanya. Terus lampu sen kita menggunakan sen model bulat seperti ini, mereknya merek Born Free. Dengan kupingan atau bracket lampunya kita menggunakan model CNC dari merek Moss ya. Kita lanjut ke bagian skok depan. Skok depannya ini kita menggunakan skoknya Ninja Gorilla yang AS33. Kenapa kita menggunakan merek Gorilla? Karena merek Gorilla itu cenderung lebih bagus ya dibandingkan merek-merek lain mungkin. Karena kita udah pernah nyobain satu-satunya, jadi ini yang lumayan recommended di kelasnya yang impor, jadi kita pakai ini. Untuk spakbor depan ini kita menggunakan spakbornya R15. Jadi ini R15 yang impor, kita setkan dengan dudukan di dalam sini. Ini ada bracketnya, jadi biar enggak goyang-goyang ya. Jadi biar bisa kuat seperti ini. Terus kita lanjut ke bagian pengereman. Untuk pengereman master atas kita menggunakan master Brembo yang import teman-teman ya. Ini harganya juga 125 ribuan, murah saja. Set kanan kiri. Terus untuk selang remnya kita menggunakan selang rem model TDR ya. Ini yang warnanya warna karbon dengan panjang 75 cm ya. Terus kita lanjut ke pengereman bawah. Ini kita menggunakan master remnya itu Nissin yang import, warnanya grey. Itu kita setkan dengan bracket yang CNC, bracket CNC yang set PNP Ninja RR ya.
Jadi dengan piringan ukuran 300. Jadi teman-teman biar nggak salah nanti juga beli piringannya itu, piringannya kalau kita menggunakan tromol punyanya Megapro seperti ini itu lubang 5 teman-teman ya. Jadi kita belinya piringan ini yang ukuran 300 dan lubangnya lubang 5 biar nggak salah. Terus kita lanjut ke velgnya. Velg depan ini kita menggunakan velg TDR yang warna hitam glossy dengan ukuran ring 17, lebarnya 160. Untuk bannya sendiri kita memakai ban Swallow Slash ya, dengan ukuran 90/80. Ini lebih bagusan dikit lah dibandingkan seperti merek-merek SK01 ya, harganya 325.000 per bijinya. Kemudian tromol depan kita menggunakan tromol Megapro dan disetkan dengan bushing model CNC seperti ini. Terus kita lanjut ke jok belakang. Jadi jok ini kita menggunakan kulit yang NBTech, karena kulit NBTech ini lebih bagus ya dilihat dibandingkan kulit-kulit yang lain, juga enak, nggak terlalu kasar, modelnya juga bagus. Ini kita custom dengan model seperti ini dan kita setkan dengan dudukan plat di bawahnya. Itu kita kita paskan dengan ukuran rangkanya, jadi biar bisa kelihatan lurus seperti ini ya teman-teman ya. Ini kan kelihatan lebih lurus dan nggak terlalu jelek juga ya. Terus untuk manisan kita menggunakan manisan yang stainless, jadi ini nggak mudah berkarat teman-teman, nggak mudah berkarat, tapi kita harus setkan dan kita ukur mulai dari dudukan sekok depan sampai ke dudukan yang belakang, jadi biar bisa lurus, karena CB itu bisa dikatakan bagus ya untuk acuannya teman-teman sekarang itu bisa lurus antara bagel dengan ini sen. Terus kita lanjut ke bagian spakbor belakang. Spakbor belakang ini kita menggunakan yang model press kudus ya. Harganya murah, 325.000 untuk press kudus ini. Ini kita finishing dengan warna hitam. Kemudian dudukan lampu stop lamp belakang kita menggunakan stop lamp model V80 dan disetkan dengan lampu LED merah seperti ini. Plat nomor kita menggunakan plat nomor akrilik depan belakang sesuai dengan requestnya si owner sendiri. Itu kita kasih nama, ada request namanya juga ya. Kita lanjut ke skok belakang. Untuk skok belakangnya ini kita menggunakan merek KTC Import yang Asgold, model seperti ini dengan ukuran 320. Gimana caranya CB itu biar kelihatan bagus, karena kita menggunakan mal-malan ukuran 320, jadinya seperti ini, tampilannya juga bagus. Ini beda lagi ketika kita rubah menjadi ukuran 31, tampilannya nggak bisa seperti ini karena kita harus merubah ukuran yang ada di arm sendiri. Karena armnya sudah kita mal juga dengan ukuran skok 32, makanya kita harus menggunakan skok ukuran 32. Kita lanjut ke post-step belakang. Post-step belakang ini kita menggunakan yang model K45 dari mereknya Gorilla. Ini lumayan cukup kuat, jadi nggak mudah patah ya teman-teman ya. Kalau merek-merek lain kita nggak bisa jamin. Terus kita lanjut ke arm. Arm ini kita menggunakan arm dari Kawasaki KZ. Kawasaki KZ, jadi kita rubah dengan ukuran yang kita punya ya. Kita lanjut lagi ke paha rem. Paha rem ini kita menggunakan paha rem bajai dengan model CNC, set dengan stick remnya juga. Kita velg belakang ini menggunakan velg TDR ring 17 dengan ukuran 185 yang belakang ya, lebarnya. Bannya kita sama, memakai Swallow Slash seperti yang depan. Nah, terus knalpot ini kita menggunakan knalpot dari produknya RAP dengan leher stainless ukuran 35 rata. Jadi ketika teman-teman mau upgrade mesin itu nggak bingung ganti knalpot lagi. Terus kita lanjut ke bagian mesin ya. Mesin ini kita menggunakan mesinnya Megapro, tapi bloknya itu udah Tiger. Ini kita finishing dengan vapor blasting dan kalternya itu kita powder coating dengan warna
hitam Dove. Baut-baut juga ini kita pakainya itu model L yang stainless. Karburatornya kita menggunakan karburator PWK 32. Gimana nyalanya motor ini? Langsung saja kita tes, cek sound ya. Speedonya nyalanya seperti ini teman-teman. Nah, warnanya bisa berubah juga. Langsung ini suara mesinnya ya, jadi kita dekatkan ke mesin biar teman-teman tahu. Kita dekatkan ke knalpot ya, jadi teman-teman biar tahu suaranya. Lumayan enak nih mesinnya. Lumayan ya suaranya ya. Kita tes dulu kelistrikannya gimana ya. Kita nyalain lampu depan. Kita menggunakan lampu dekatnya itu, lampu kotanya itu menggunakan LED warna biru seperti ini nyalanya. Kemudian lampu dekat itu kita kasih yang LED putih. Lampu jauhnya juga LED putih seperti ini ya. Nah. Klakson kita menggunakan merek Helibars yang model bakpo seperti ini nyalanya ya. Kita tes dulu teman-teman biar teman-teman juga tahu suaranya. Wih, lumayan kenceng ya. Kenapa kita memilih di sawah ini backgroundnya? Karena biar sedikit berbeda dari video-video kita sebelumnya ya. Teman-teman yang mau request itu bisa langsung hubungi kita di Tumbas Motor. Kita nanti akan bantu sesuaikan spare partnya yang dipakai di unit ini apa saja, dan budgetnya paling tidak minimal 27 juta bisa dapat unit-unit yang seperti yang kita rakit ini ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kita sampai selesai. Salam hormat dari kita, Tumbas Motor.